Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Safa Channel. Hari ini di Riyadh lagi dingin banget. Aku sudah pakai baju dingin hari ini dan aku masih pakai ini juga. Hari ini tuh bener-bener dingin banget. Nggak kayak biasanya. Sekarang itu udah mau mulai dingin banget di Riyadh. Ya Allah, aku tuh kalau udah dingin tuh kayak yang sedih gitu loh. Sedihnya tuh mau ngapa-ngapain tuh jadi males gitu, soalnya air juga ikut dingin banget kayak es. Tangan juga kadang-kadang sampai rusak, nggak bagus, harus bentar-bentar pakai vaselin gitu supaya tangan kita nggak kering gitu, karena kita kan kerja ya, jadi nyuci piring, nyuci baju, apa segala macam air terus itu tuh tangan itu harus pakai vaselin. Nah itulah pejuang real, itulah tulang punggung keluarga tuh seperti ini gitu. Dan apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik ya, semoga sehat-sehat dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Dan di video kali ini aku mau berbagi tips supaya kita bisa sukses di Indonesia atau di kampung gitu. Bukan niat mau sombong, bukan niat mau pamer, dan bukan ada niat mau apa-apa. Aku cuman mau sharing aja, siapa tahu ada manfaatnya buat teman-teman semua gitu. Ada sisi positifnya yang bisa diambil seperti itu. Dan itu pengalaman aku sendiri ya, bukan pengalaman dari mana-mana, pengalaman aku sendiri. Pertama-tama aku tuh datang ke Arab Saudi, memang aku tuh bukan orang yang mampu, jadi aku tuh makanya jadi TKW karena aku ingin membantu keluarga, membantu perekonomian apa ya yang ada di Indonesia tentunya, dan ingin menyekolahkan anak-anak aku, karena tahu sendiri ya di Indonesia tuh sekolah tuh pasti mahal seperti itu. Dan datanglah aku, singkat cerita aku tuh datang ke Arab Saudi dengan modal nekat karena aku ingin merubah kehidupan aku yang ada di Indonesia seperti itu. Dan aku tuh sebenarnya masih, sebelum aku seperti sekarang ini tuh aku dulu tuh masih tinggal sama orang tua. Aku tuh masih hidup bareng sama orang tua, dan kebetulan rumah orang tua aku tuh kayak yang di dalam gitu loh guys. Jadi ke samping, kanan, kiri, depan, belakang tuh rumah saudara, dan aku tuh kayak yang di tengah-tengah gitu loh, rumah ibu aku. Jadi aku tuh nggak bisa lihat halaman, nggak bisa lihat luar, nggak bisa lihat orang lewat atau motor lewat kayak kayak gitu. Dan aku tuh di dalam hati aku yang paling kecil tuh aku bercita-cita, aku tuh suatu saat pengen banget gitu punya tanah atau punya rumah yang di pinggir jalan, supaya aku tuh bisa lihat orang lewat, supaya aku tuh bisa lihat motor lewat seperti itu. Dan singkat cerita, aku jadilah seorang TKW Arab Saudi seperti itu. Nah, di situ tuh aku tuh mulai prihatin dan mulai fokus. Dan gimana cara aku supaya bisa membagi keuangan aku, supaya aku bisa mencapai cita-cita aku tuh seperti ini biasanya guys. Setiap bulan gaji aku tuh selalu aku bagi, buat anak-anak sekolah aku sekian, buat kebutuhan sekian, buat hari-hari sekian, buat bensin jajan anak-anak sekian gitu. Dan aku tuh semuanya dibagi-bagi, dan nanti pengeluaran setiap bulannya tuh aku berapa, dan aku harus kirim berapa, dan aku harus nabung berapa. Harus aku setiap bulannya tuh harus nabung guys, karena tujuan aku selain aku pengen menyekolahkan anak aku, dan aku juga pengen punya masa depan buat anak-anak aku, terutama aku pengen punya tanah sendiri, pengen punya rumah sendiri, dan aku nggak ikut lagi sama orang tua seperti itu. Makanya aku di sini tuh guys, aku tuh nggak pernah foya-foya, aku tuh nggak pernah yang beli baju bermerek ataupun HP yang bagus. HP ini aja yang buat aku nge-YouTube dari majikan perempuan yang beliin. Aku tuh tas juga dari majikan perempuan yang beliin. Paling aku kalau lagi pas lebaran dapat duit dari majikan perempuan, misalnya 500 rial kayak gitu, aku beliin baju kesukaan aku sendiri seperti itu. Dan aku tuh jarang banget yang namanya ngambil gaji aku buat beli baju atau buat beli ini, aku tuh enggak. Aku tuh bener-bener fokus buat supaya aku di Indonesia tuh bisa sedikit enggaknya aku tuh kecapai lah cita-cita aku, pengen punya tanah dan rumah sendiri di pinggir jalan seperti itu guys. Dan alhamdulillahnya apa yang aku cita-citakan tuh alhamdulillah sudah kecapai, walaupun rumahku nggak sebagus, maksudnya sebagus orang-orang gitu ya, tapi aku tuh bersyukur banget aku bisa beli tanah, aku bisa punya rumah sendiri. Itu tuh buat aku tuh ya Allah, mesti itu tuh
bangga banget karena itu bener-bener kerja keras aku, bener-bener keringat aku dari Arab Saudi kayak gitu. Makanya aku tuh bersyukur banget. Sekarang aku tuh udah bisa beli tanah di pinggir jalan, sudah punya rumah di pinggir jalan, anak aku juga sudah mau lulus, yang satu dan yang satu juga udah lulus, dan sebentar lagi juga mau wisuda kayak gitu tuh. Aku tuh Masya Allah, aku tuh seneng banget. Kerja keras aku tuh nggak sia-sia gitu guys. Pokoknya kita yang penting kita tuh fokus kerja, fokus apa yang kita cita-citakan gitu. Mudah-mudahan tercepat tercapai. Itu gimana caranya ya, kita janganlah berfoya-foya, jangan suka beli yang bermerek, kita bener-bener nabung. Gak apa-apa kita misalnya di sini misalnya baju nggak bagus atau apa ya, sendal nggak bagus atau apa nggak bagus, nggak masalah, sebab kita itu nggak bakalan di sini selamanya. Kita tuh nggak bakalan diem di tempat majikan itu selamanya. Suatu saat kita akan pulang. Yang penting kita di Indonesianya sukses gitu guys. Aku pertama datang ke sini tuh nggak punya tabungan sama sekali sepeser pun, dan aku tuh nggak punya tanah sejengkal pun guys. Dan alhamdulillahnya sekarang aku tuh udah bisa beli tanah sendiri, bisa punya gubuk sendiri. Itu buat aku tuh alhamdulillah banget. Jadi aku kerja bertahun-tahun di Arab Saudi, selain aku bisa menyekolahkan anak aku tuh, aku sudah punya tempat tinggal sendiri. Itu tuh suatu kebanggaan buat diri aku sendiri, karena memang itu pure hasil kerja keringat aku, hasil kerja keras aku, dan duitku sendiri, tanpa ada campur tangan siapapun gitu guys. Jadi aku tuh ya Allah berterima kasih banget, aku sampai saat ini masih diberi kesehatan, aku sampai saat ini masih diberi panjang umur. Mudah-mudahan aku bisa kumpul keluarga lagi suatu saat nanti, amin gitu. Itulah sekarang harapan aku. Mudah-mudahan aku diberi sehat, aku bisa balik ke Indonesia, bisa kumpul dengan keluarga, anak, suami, anak, semuanya lah kayak gitu, keluarga itu bisa kumpul kembali kayak kayak gitu. Dan itulah guys. Tapi yang namanya berjuang di negeri orang itu banyak cobaan, banyak ujiannya. Aku tuh dari jatuh bangun, aku tuh banyak banget. Aku tuh nggak semulus langsung aku bisa beli ini, beli ini, beli ini, enggak. Aku tuh juga melewati apa ya, proses dengan ujian Allah, dengan cobaan Allah, dengan pokoknya segala sesuatunya itu aku alami itu. Tapi aku sebagai apa ya, aku tuh orangnya nggak gampang putus asa. Aku tuh orangnya selalu semangat. Aku kalau jatuh tuh bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi kayak gitu. Padahal aku tuh banyak banget cobaannya, tapi aku tuh jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, sampai akhirnya apa yang aku cita-citakan itu tercapai. Nggak mungkin kalau orang-orang itu lihatnya mungkin, wah ini Safa maksudnya alhamdulillah bisa beli ini, wah Safa ini alhamdulillah bisa beli ini, tapi orang-orang tuh nggak bakalan lihat gimana prosesnya aku untuk menuju ke semua itu gitu loh ya. Bisa dibilang walaupun aku belum sukses 100%, tapi aku tuh udah alhamdulillah banget, walaupun hanya masih separohnya gitu ya guys, tapi aku tuh udah bersyukur banget. Intinya aku tuh bersyukurnya karena aku udah punya tempat tinggal sendiri. Itu tuh bener-bener hasil kerja keringat aku dari Arab Saudi kayak gitu. Pokoknya intinya kita fokus kerja, fokus nabung, jangan foya-foya. Kita harus ingat apa tujuan kita keluar negeri. Kalau kita mau memperbaiki keadaan di rumah, harus kita fokus. Percaya kalau kita niat baik pasti akan diridhai sama Allah gitu guys. Itulah aku gitu. Aku memang orangnya jarang yang namanya beli yang bermerek-merek atau gonta-ganti HP atau beli tas-tas yang gak ada guna gitu. Maksudnya bukan gak ada guna gitu ya, maksudnya udah punya tas 1 2 ya udah gitu. Aku tuh orangnya nggak yang macem-macem gitu, karena niatnya ya memang itu tadi gitu, kita harus sukses di kampung, kita nggak harus bergaya di sini gitu. Kalaupun misalnya pakai baju yang seadanya juga nggak masalah gitu. Yang penting kita di Indonesianya bisa kembali sesuatu yang kita niat pertama kali mau datang ke sini. Seperti itu guys. Mudah-mudahan apa yang aku share ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada sisi positifnya buat teman-teman semua gitu, bisa diambil. Kalau kira-kira yang nggak bisa diambil, jangan diambil ya guys. Itu tuh pengalaman aku sendiri, dan itu tuh kisah aku sendiri seperti itu. Aku tuh orangnya memang
pekerja keras, aku tuh nggak gampang putus asa, dan aku tuh kalaupun misalnya banyak cobaan, banyak ujian, aku tuh selalu bangun lagi dan bangun lagi seperti itu sampai apa yang aku inginkan, apa yang aku cita-citakan itu tercapai gitu guys. Dan aku percaya kalau aku niatnya baik dan aku di jalan yang baik, pasti akan direstui dan diridhoi sama Allah gitu guys. Maksudnya ya seperti itu gitu. Dan aku tuh sekarang tinggal apa ya, anak aku satu lagi yang kecil masih sekolah, mungkin berapa bulan lagi dia wisuda dan selesai SMK, lulus SMK dua-duanya, dan yang satu sudah kerja, yang satu lagi beberapa bulan udah selesai. Itu tuh membuat aku senang banget, karena sekarang itu kan kalau mau kerja juga paling nggak harus lulusan SMA atau SMK ya guys. Dan aku tuh dua-duanya bisa lulus SMK tuh buat aku kebanggaan banget, karena kalau aku misalnya di rumah belum tentu aku bisa nyekolahin anak-anak aku gitu. Nah, inilah perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang apa ya, pokoknya seorang orang tua lah gitu. Buat anaknya pasti apapun akan dilakukan buat anaknya, walaupun itu sampai ke Arab Saudi gitu. Makanya buat anak-anak aku, jangan lihat ya ibunya tuh kerja sampai segitunya gitu loh. Jangan bandel kalau itu nurut sama orang tua ya. Dan itulah ya guys, pengalaman aku seperti itu. Pokoknya intinya kita tuh fokus dengan kerja kita, fokus dengan tujuan kita, fokus dengan apa ya, niat kita gitu. Niatnya seperti apa ya, niatnya itu tadi kita mau bantu keluarga ya kita harus niat gitu, bismillah. Dan pokoknya jangan sampai putus asa, tetap semangat dan semangat kayak gitu. Aku tuh orangnya selalu semangat. Aku tuh bukan yang jalannya mulus gitu guys, bukan yang setiap saat mulus, nggak. Aku tuh banyak banget ujiannya, banyak banget cobaannya, yang dari keluarga lah, yang dari mana lah, yang dari mana, aku tuh banyak banget. Tapi aku tuh selalu bangun lagi dan bangun lagi. Dan aku tuh nggak langsung yang dapat majikan yang baik, enggak. Dan aku udah pernah share ya, aku dapat majikan yang nggak baik, dapat majikan yang ini seperti ini gitu, dan sampai akhirnya aku dapat majikan yang baik banget di sini, dan aku bisa tahan 10 tahun kayak gitu. Nah, disinilah aku tuh, di tempat majikan inilah aku mulai merintis, aku mulai apa ya, ya alhamdulillah itu ya dihitung bisa berhasil lah. Bukan sombong ya guys, beneran bukan sombong, ini mah aku mau sharing aja gitu. Pokoknya mah aku mah niatnya karena memang aku fokus kerja, fokus buat masa depan, fokus buat aku biar ada tempat tinggal di rumah. Makanya aku tuh orangnya selalu semangat. Nah, seperti itu ya guys, aku share tentang itu pengalaman aku sendiri, supaya kita bisa sukses di Indonesia tuh seperti apa. Pokoknya intinya jangan kita foya-foya, jangan kita apa ya nggak ingat tujuan kita, jangan kita bersenang-senang kayak gitu. Kita harus ingat tujuan kita harus bisa menabung, kita juga harus bisa memanfaatkan selama kita di sini, mumpung kita masih di sini. Dan kalau majikan baik, gaji lancar, manfaatkanlah dengan baik supaya kita bisa sukses di Indonesia gitu. Dan alhamdulillah banget aku sudah punya tempat tinggal, aku udah punya tempat tinggal sendiri, punya rumah sendiri, punya tanah sendiri. Pokoknya alhamdulillah banget, bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa taala, dan berterima kasih banget. Mudah-mudahan apa yang aku hasilkan, apa yang aku cita-citakan, semoga semuanya bisa berkah barokah buat keluarga aku gitu. Dan aku tuh kalau bisa beli sesuatu yang aku inginkan, aku tuh pasti rasa capek itu semuanya hilang guys. Rasa apa yang aku pernah alami itu semuanya hilang. Dan kalau soal ujian cobaan buat aku tuh satu pengalaman hidup lah gitu, supaya aku bisa menuju kesuksesan gitu. Amin. Dan segitu dulu ya guys, aku sharing tentang aku gimana aku supaya bisa bisa kecapai cita-cita aku seperti itu tadi. Bukan niat mau sombong, bukan niat mau pamer, aku share supaya teman-teman juga bisa 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 ada sesuatu yang bisa diambil dari aku. Dan kalau ada yang sisi enggak baiknya jangan diambil ya. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Mohon dukung terus sampai channel supaya aku bisa bersemangat lagi bikin vlog-vlognya, bikin kontennya.
Dan tanpa kalian, Safa Channel bukan siapa-siapa. Dan terima kasih buat semuanya. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.